sebagai institusi tidak berafiliasi kepada partai politik dan pemerintahan manapun. Gereja hanya berafiliasi kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel IKN, Ikatan Kristen Nusantara. Program mewarnai dunia dengan pikiran Kristus yang saling berkolaborasi tanpa sekat denominasi dan tanpa batas organisasi, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Saya, Tommy Ringo. Gereja wajib dan harus melakukan kegiatan sosial, karena itu adalah wujud nyata atau konkret dari bagian hukum yang terutama, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 39. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah gereja organisasi sosial? Apakah gereja lembaga sosial? Memang betul, gereja wajib dan harus melakukan kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kemanusiaan, menyediakan pelayanan kesehatan terjangkau bahkan gratis, menyediakan pendidikan, beasiswa, dan balai latihan kerja, peduli lingkungan dengan melakukan bersih-bersih di lingkungan sekitar, dan penghijauan kembali dengan menanam pohon-pohon produktif, serta penyuluhan daur ulang sampah, melakukan kunjungan sosial ke panti-panti asuhan, ke panti-panti jompo, ke tempat-tempat kumuh, ke rumah-rumah sakit, bahkan ke penjara-penjara. Juga melakukan kegiatan sosial lainnya seperti menyelenggarakan sunatan massal gratis, mengadakan perlombaan-perlombaan seperti 17 Agustusan yang melibatkan masyarakat luas, dan melakukan kerja bakti bersama masyarakat untuk memperbaiki fasilitas umum dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah gereja organisasi sosial? Apakah gereja adalah lembaga sosial? Tentu saja tidak. Gereja bukanlah organisasi sosial atau lembaga sosial. Alasannya adalah karena gereja tidak didirikan oleh manusia, tetapi didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata aku akan mendirikan jemaatku diterjemahkan dari bahasa Inggris terjemahan King James Version, I will build my church. Terjemahan bebasnya adalah, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi jelas bahwa Yesus Kristuslah yang mendirikan gereja, sehingga ia disebut sebagai kepala gereja, bukan manusia, seperti yang tertulis dalam surat Efesus 5 ayat 23, Kolose 1 ayat 18. Juga menjadi sangat jelas dan terang benderang bahwa gereja adalah organisasi ilahi atau lembaga ilahi yang wajib dan harus melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Karena hal itu adalah wujud nyata atau konkret dari bagian hukum yang terutama, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Silahkan juga dibaca, dipelajari, dan dianalisis Injil Matius 25 ayat 31 sampai 48. Karena gereja adalah organisasi ilahi yang wajib melakukan kegiatan sosial, makanya gereja menjadi mitra strategis dan menguntungkan bagi pemerintah. Namun demikian, gereja sebagai institusi tidak berafiliasi kepada partai politik dan pemerintahan manapun. Gereja hanya berafiliasi kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Gereja menjadi bagian integral yang turut membentuk masyarakat, bangsa, dan negara. Gereja mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam menciptakan dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Singkatnya, gereja ada dan terpanggil untuk ikut serta dalam membangun bangsa dan negara di semua sektor
di semua lini dan bidang kehidupan. Karena gereja adalah organisasi ilahi atau lembaga ilahi, makanya gereja diutus oleh Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia. Untuk apa? Untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai garam dan terang dunia. Hal ini tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Jadi kesimpulannya saudaraku, hari ini kita telah tahu bahwa gereja adalah organisasi ilahi, bahwa gereja adalah lembaga ilahi, bahwa gereja adalah institusi yang tidak berafiliasi kepada partai politik dan pemerintahan manapun. Gereja hanya berafiliasi kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Mari kita menjalankan fungsi kita secara bertanggung jawab, menjadi garam dan terang dunia, demi terciptanya dan terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Marilah kita memobilisasi gereja-gereja Tuhan di Indonesia dengan berkolaborasi dan bersinergi sebagai mitra strategis pemerintah untuk terlibat aktif dan konstruktif demi terwujudnya Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Immanuel, Tuhan Yesus Kristus, memberkati Indonesia melalui gereja-gerejanya di Indonesia. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas interdenominasi. Marilah kita berkolaborasi dengan kasih, tanpa sekat denominasi, dan tanpa batas organisasi. Bersinergi mewarnai dunia dengan pikiran Kristus, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.